Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Matematika Dasar. Pembahasan hari ini melanjutkan pembahasan materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita membahas jenis fungsi yang sudah kita perluas, yaitu ada logaritma asli, yaitu ln, lnx, dan eksponensial, yaitu e pangkat x. Nah, di pembahasan sebelumnya, kita itu membahas turunan atau diferensiasi dari fungsi logaritma asli, yaitu lnx, dan fungsi eksponensial, yaitu e pangkat x. Nah, pada pembahasan hari ini, kita akan membahas integrasi atau integralnya. Karena kan kita mengetahui bahwa untuk setiap rumus diferensiasi, terdapat rumus integrasi yang berpadanan. Nah, jadi kalau misalnya pembahasan sebelumnya kita membahas diferensiasi itu turunannya, nah kali ini kita membahas integrasi atau integralnya. Nah, di sini kita perhatikan untuk integral 1 per x dx ini sama dengan ln x tambah c, di mana x-nya tidak sama dengan 0. Atau dengan u menggantikan x, yaitu integral 1 per u du sama dengan ln mutlak u tambah c, di mana u-nya tidak sama dengan 0. Ini yang sebelumnya juga integral 1 per x dx sama dengan ln mutlak x tambah c dengan x-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini mengisi kesenjangan yang sudah berlangsung lama dalam aturan pangkat. Nah, jadi integral u pangkat r du, itu kan integralnya berarti sama dengan u pangkat r tambah 1 per r tambah 1. Nah, dari aturan ini kita harus mengecualikan pangkat r sama dengan min 1. Kalau misalnya kalian temukan gitu ya, bentuknya kasusnya seperti ini, integral 1 per x dx. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya biasanya kalian, kalau misalnya soalnya itu 1 per x kuadrat, ya kan, 1 per x kuadrat, 1 per x kuadrat, itu kan bisa juga kita representasikan jadi x pangkat min 2. Nah, kalau untuk 1 per x, misalnya ini integral 1 per x dx, kalau misalnya kita representasikan jadi integral x pangkat min 1, nah, maksudnya dari kalimat ini tuh ketika kita gunakan aturan pangkat untuk integral, ini jadinya apa? Integral x pangkat min 1, jadi yang pangkatnya ditambah 1, lalu di sini ada per ya, 1 per R-nya tambah 1, min 1 tambah 1, 0. Berarti yang X-nya yang pangkatnya juga tambah 1, 0. Nah, ini inilah untuk mengisi kesenjangan ini, makanya kita integral 1 per X dx itu sama dengan ln mutlak X. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kita langsung ke contoh ya. Carilah integral dari integral 5 ya, kita ke contohnya ya. Ini contoh, carilah integral dari, nah ini integral 5 per 2x tambah 7 dx. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Apakah terbayang ini? Nah, jadi berarti pertama-tama kita bisa misalkan dulu ya, jawab di sini ya. Jawab. Misal, nah, jadi kalau kita memisalkan itu, kan misalkannya U saja misalnya ya. Nah, kita tuh perhatikan fungsi yang ketika diturunkan itu ada di situ fungsi yang kita turunkan gitu. Karena kita akan mengganti seperti itu. Pemisalan itu tujuannya seperti itu. Jadi misalkan U-nya itu kita yang 2x tambah 7. Nah, berarti kan turunannya kan tulisannya du per dx sama dengan berarti apa? 2 ya. Ada 2x. Lalu du berarti di sini sama dengan 2 dx. Nah, ini penulisannya ya, karena tadinya dx-nya itu dibagi, lalu pindah ruas, jadi di sini 2 kali dx, seperti itu. Lalu, sudah seperti ini, apakah 2 di sini ada di fungsi? Nah, di sini tidak ada ya 2 ini ya, 2. Kalau dx-nya mungkin ada di sini ya, dx-nya. Atau boleh juga kita 2-nya ini pindah ruas.
Jadi kalau 2 kali, berarti kalau pindah ruas kan jadi pembagian yang 1/2, ya kan? 1/2 DU sama dengan DX. Tujuannya apa? Supaya sama kayak yang di fungsi yang diketahuinya. Di sini ada DX, di sini juga kita buat DX sama dengan. Nah, inilah yang akan kita ganti. Nah, jadi di sini saya sama dengan sini aja nggak apa-apa ya. Berarti integral 5-nya tetap, ya kan, 5-nya tidak diganti, lalu 2x tambah 7-nya nih jadi U, seperti itu, lalu dx-nya itu juga kita ganti jadi yang sudah dimisalkan ini, jadi setengah du. Nah, setelah itu, atau 1/2 ini bisa kita simpan di depan integral, lalu ini juga 5, ini juga maksudnya bisa 5 kali 1/U ya, 1/U du. Nah, jadi 5 pun bisa kita simpan di depan integral. Berarti 1/2 kali 5. Berarti 5/2. Seperti itu, lalu integral 1/U du. Nah, sudah sampai mencari integral dari 1/U du, kita ingat yang tadi, oh ya 1/U itu, ini kan 1/U itu adalah, integral dari 1/U itu adalah ln mutlak U tambah C. Jangan lupa ya, tambah C-nya. Nah, jadi diperoleh 5 sama dengan 5/2 dikali ln mutlak U. U-nya kita kembalikan ke yang tadi kita misalkan. Jadi ln mutlak 2x tambah 7 plus C. Inilah integral dari fungsi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya di sini ada latihan. Silahkan kalian selesaikan latihan ini. Selanjutnya, untuk fungsi eksponen asli pun, eksponensial asli pun ini, kita dari rumus turunannya, yaitu turunan pertama dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat X, ya kan? Sebelumnya kita sudah bahas. Nah, itu pun menghasilkan integral, jadi ketika ada integral E pangkat X dx, itu juga sama dengan E pangkat X plus C. Nah, ini. Ya, kita harus perhatikan bahwa integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X tambah C. Atau dengan U menggantikan X, jadi integral E pangkat U du, mohon maaf ya ini harusnya du, sama dengan E pangkat U tambah C. Seperti itu, jadi integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U tambah C. Kita selanjutnya ke contohnya ya. Contohnya di sini, carilah integral dari integral X pangkat 2 dikali E pangkat min X pangkat 3 dx. Oke, baik. Kita di sini menjawabnya dengan cara pemisalan lagi. Kita misalkan U. Apa ya? Fungsi yang mana ya yang kita misalkan U? Nah, di sini kita bisa ambil yang min X pangkat 3. Kenapa? Karena ketika min X pangkat 3 kita turunkan, itu kan kalau turunan itu pangkatnya kurang 1 ya, berarti X pangkat 2. Nanti X pangkat 2 itu ada di fungsi itu sendiri. Jadi U sama dengan min X pangkat 3, berarti turunannya du per dx, seperti itu ya. Berarti min 3x pangkat 2. Nah, selanjutnya ini dx-nya, maksud saya yang di ruas kiri ini ada per dx-nya, jadi bisa kita tulis du sama dengan min 3x pangkat 2 dx. Nah, selanjutnya, min 3x pangkat 2 ini ada nggak di fungsi ini? Oh, di fungsi ini adanya x pangkat 2 aja, berarti negatif 3-nya kita pindah ruas. Supaya ruas kanan ini tinggal x pangkat 2 dx. Berarti jadi min 1/3 du. Nah, jadi x kuadrat dx ini ada kan di fungsinya. Nah, ini yang kita ganti. Ini yang kita ganti dengan 1/3 du. Karena E pangkatnya ini juga sudah kita misalkan U. Makanya kita selanjutnya kita carinya yang sudah bentuk U seperti itu. du. Jadi di sini kita tuliskan yang udah kita ganti. X kuadrat dx sudah kita ganti jadi min 1/3 du. Du-nya boleh agak di belakang ya. Terus E pangkat min X pangkat 3. Nah, min X pangkat 3 sudah kita misalkan U. Berarti
Jadi tulisnya E pangkat U. Selanjutnya di sini ada min 1/3, boleh kita tulis di depan integral. Jadi min 1/3 integral E pangkat U du. Lalu integral dari E pangkat U itu apa? Integral dari E pangkat U adalah E pangkat U tambah C. Jadi diperoleh U-nya, jangan lupa kita kembalikan ke X. Jadi min 1/3 kali E pangkat min X pangkat 3 plus C. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya di sini ada latihannya. Hitunglah integral berikut ini. Nah, ini latihannya yang berkaitan dengan eksponen asli. Silahkan kalian selesaikan. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah teknik integrasi. Nah, jadi himpunan fungsi yang ada pada kita sekarang ini terdiri atas apa yang dinamakan fungsi-fungsi dasar, yaitu fungsi konstanta, fungsi pangkat, fungsi logaritma, fungsi eksponen, fungsi trigonometri, fungsi balikan trigonometri, dan semua fungsi yang diperoleh. Nah, salah satu teknik integrasinya di sini adalah integrasi untuk substitusi. Di sini salah satu teknik dasar untuk integrasi, di mana penggunaan secara efektif metode substitusi bergantung pada kesiapsediaan daftar integral-integral yang sudah dikenal. Nah, daftar singkat yang diperlihatkan di bawah ini merupakan bentuk bakunya, bentuk integral baku. Nah, jadi ya bisa kalian cermati. Nah, jadi kalau menurut saya untuk yang integrasi untuk substitusi ini sebenarnya substitusi kan menggantikan ya. Jadi sebenarnya kalian tuh sebelum-sebelumnya itu dalam menyelesaikan soal integral itu sudah menggunakan teknik substitusi ini atau integrasi untuk substitusi ini sudah. Jadi maksudnya itu apa? Kok kita sudah gitu ya, seperti sudah menggunakannya substitusi itu. Ya itu tadi, setiap menyelesaikan integral, kita kan selalu memisalkan, misal U sama dengan apa fungsinya gitu ya, salah satu fungsinya. Nah, itu yang disebut dengan substitusi. Integrasi untuk substitusi. Seperti itu. Jadi, kalian harus apa ya, proses berpikirnya, selanjutnya juga komunikasinya seperti apa untuk yang substitusi, mengganti. Seperti itu. Proses berpikirnya sih lebih ke proses berpikir, karena kalau substitusi ini kan kita harus ada misal U sama dengan, nah kalian memisalkan U-nya ini yang apa, seperti itu. Nah itulah substitusi. Jadi nanti U-nya itu kan kalian gantikan juga kan ketika di fungsi utamanya. Ya, jadi untuk lebih memperjelas dan untuk oh iya ya, ternyata selama ini udah bukan selama ini, oh iya ya kemarin-kemarin memisalkan U. Nah, itu ternyata substitusi yang menggantikan. Nah, gitu. Nah, jadi harus lebih dicermati lagi di soalnya dan juga dalam penggunaannya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini contohnya, misalnya yang nomor 1, hitunglah integral dari, ini ada integral X pangkat 3 akar X pangkat 4 tambah 11 dx. Nah, di sini kan, di sini dilihat, ini ada X pangkat 3 nih, X pangkat 4. Berarti sini proses berpikir kalian, oh kita di sini harus memisalkan nih, harus memisalkan U sama dengan yang mana, U sama dengan apa itu kan, nanti kan langkah berikutnya itu adalah turunan ya kan. Berarti kalian harus memikirkan, berarti ambil pangkat yang tertinggi untuk yang dimisalkan. Jadi sebenarnya nanti ke depannya kalian jangan kayak, oh itu kan caranya Bu Santi gitu ya, atau prosedurnya Bu Santi seperti itu. Jadi maksudnya ini saya bantu kalian untuk proses berpikirnya ke arah sana juga, gitu. Ke arah sana seperti itu. Ya, jadi sini kita bahas untuk contoh yang nomor 1 di sini ya. Jawab. Berarti kan di sini integral X pangkat 3 kali akar X pangkat 4 tambah 11 dx. Di sini boleh kita tulis lagi soalnya, kita representasikan untuk akarnya ya. Jadi di sini representasikan untuk akarnya. Jadi apa nih? X pangkat 4 tambah 11, jadi pangkat 1/2 dx, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan ini, berarti kita di sini
menggunakan substitusi dengan memisahkan U. Nah, kita misalkan U, misalkan X pangkat 4 tambah 11. Berarti langkah berikutnya kan DU per DX. Di sini turunannya, berarti kan DU per DX itu turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi ini. Berarti 4X pangkat 3, 4X pangkat 3 ya? 11 diturunin 0. Baik. Selanjutnya berarti di sini DU per DX, DX-nya di sini pembagian, pindah ruas di sini jadi perkalian. Lalu kita lihat di soal yang diketahui tadi, apakah ada bentuk 4X pangkat 3 DX? Oh, rupanya di soal itu hanya ada X pangkat 3 DX. Nah, oleh karena itu 4 ini tidak ada. 4 ini kita pindah ruas saja. Tadinya perkalian, 4 kali X pangkat 3, pindah ruas jadi 1/4 DU. Jadi di ruas kanan tersisa X pangkat 3 DX. Nah, substitusi ini kan mengganti. Jadi kita ganti X pangkat 3 DX ini kita ganti, ya kan? X pangkat 3 DX nih kita ganti jadi 1/4 DU. Jadi kita tulis 1/4, DU-nya di belakang aja ya, boleh ya. Selanjutnya X pangkat 4 tambah 11. Di sini udah kita misalkan U, berarti U pangkat 1/2. Nah, berarti di sini 1/4-nya boleh ditulis di depan integral, berarti 1/4 integral U pangkat 1/2 DU. Jadi yang kita integralkan di sini jadi lebih sederhana. Jadi tujuannya substitusi itu supaya kita mengintegralkannya itu jadi lebih sederhana yang kita integralkan. Jadi U pangkat 1/2, integral U pangkat 1/2. Jadi apa nih? 1/2-nya tambah 1. 3/2 ya. Berarti di sini 1/4 kali 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Ya. Lanjut, di sini 1/4 kali 2/3. Ini bisa disederhanakan ya. Sederhanakan jadi 1/6 ya. Berarti U pangkat 3/2. U-nya bisa langsung kita ganti balik lagi ke X. X pangkat 4 tambah 11 pangkat 3/2 plus C. Inilah integralnya dari fungsi yang ini. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Untuk soal berikutnya, ini nomor 2 ini hampir sama ya seperti nomor 1, hanya bedanya di sini dia ada batasnya dari 2 sampai 5. Jadi silahkan kalian bisa selesaikan ya. Terus kalau yang nomor 3 di sini coba dibahas ya. Nomor 3. Ya, berarti prosesnya sama. Di sini kita ada misalkan lagi, misalkan U. U-nya yang mana? Nah, kita misalkan aja U-nya yang X kuadrat plus 4. Berarti kan DU per DX di sini jadi 2X gitu kan. Nah, berarti DU sama dengan 2X DX. Kita lihat di soalnya ini ada nggak 2X DX? Oh, di soal ini hanya ada X DX. Oleh karena itu 2-nya ini kita tidak perlu, berarti 2-nya ini bisa kita pindah ruas. Jadi setengah atau 1/2 DU. Di sini 1/2 DU. Oh, warnanya berubah ya. 1/2 DU sama dengan X DX. Lalu kita ke soalnya lagi. Di sini ada integral X per X kuadrat tambah 4 DX. Di mana X DX ini sudah kita bisa ganti jadi setengah. Di sini ada DU, berarti yang fungsi ini tinggal 1/X kuadrat plus 4 sudah kita misalkan U. Jadi 1/2-nya bisa kita tulis di depan integral, berarti integral 1/U DU. Nah ini, kita ketemu integral 1/U DU. Ternyata ini ke yang ln tadi ya, yang logaritma asli ya, berarti setengah ln U plus C. Sama dengan setengah ln U-nya mutlak, setengah ln mutlak X kuadrat tambah 4 plus C. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Untuk
masih ada beberapa bahasan lagi yang akan kita bahas. Mungkin secara virtual kita bahas untuk yang selanjutnya. Untuk pembahasan di video ini, sampai di sini dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.